Perkenalkan, nama saya Igedida Septiana, nomor urut 21. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang definisi manajemen media pembelajaran dan tahapan-tahapan dalam manajemen media pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu definisi dari manajemen media pembelajaran. Nah, seperti yang kalian ketahui, media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi dalam proses pembelajaran. Contohnya itu seperti buku, tape recorder, kaset, film, slide, grafik, televisi, komputer, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan manajemen atau pengelolaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan tata usahaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam memanfaatkan sumber yang tersedia dengan baik. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen media pembelajaran merupakan suatu proses ketatausahaan yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga media pembelajaran sehingga dapat memberikan kontribusi secara optimal dan bermanfaat saat pembelajaran berlangsung. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kita harus melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam manajemen media pembelajaran yaitu yang pertama ada perencanaan media pembelajaran, yang kedua ada pengadaan media pembelajaran, yang ketiga ada penyimpanan dan pemeliharaan media pembelajaran, dan yang terakhir ada penggunaan media pembelajaran. Nah, yang pertama perencanaan media pembelajaran. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam setiap kegiatan. Apapun jenis kegiatan tersebut, faktor perencanaan ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat banyak kegiatan yang akhirnya kurang berhasil atau bahkan mengalami kegagalan akibat tidak direncanakan dengan baik. Nah, perencanaan media pembelajaran dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan media di suatu lingkungan pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan ini dapat kita rumuskan melalui observasi atau pengamatan dan wawancara atau diskusi tentang masalah pendidikan. Nah, khususnya masalah yang berkenaan dengan proses pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Nah, sebelum kita memilih media pembelajaran yang akan kita gunakan, alangkah baiknya kita mengetahui kriteria-kriteria pemilihan media pembelajaran. Adapun kriteria-kriteria yang dapat kita gunakan dalam memilih media pembelajaran yaitu yang pertama, tujuan. Nah, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan untuk menggunakan media. Apabila hal ini diabaikan, maka media bukan lagi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi malah sebagai penghambat dalam mencapai tujuan serta efektif dan efisien. Yang kedua yaitu keterpaduan. Media harus tepat dengan materi yang akan dijelaskan. Sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga yaitu keadaan peserta didik. Jadi media harus sesuai dengan cara berpikir siswa sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami siswa. Yang keempat yaitu ketersediaan. Pemilihan media perlu memperhatikan ada atau tidak media tersebut di perpustakaan ataupun di sekolah serta mudah sulitnya diperoleh. Yang kelima yaitu mutu teknis. Jadi media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang baik agar dapat menjadi jembatan bagi siswa dalam memahami materi. Dan yang terakhir yaitu biaya. Jadi hal ini merupakan pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan apakah seimbang dengan hasil yang dicapai serta ada kesesuaian atau tidak. Baik, terima kasih atas waktunya telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nilu Putwaristia Dewi, nomor urut 19. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pengadaan sumber belajar atau media belajar. Pengadaan sumber belajar merupakan kelanjutan dari perencanaan sumber belajar yang telah ditentukan tadinya. Langkah ini merupakan langkah guru atau pihak sekolah untuk mewujudkan perencanaan. Kemudian pengadaan sumber belajar dapat ditempuh melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan pembelian, yang kedua yaitu dengan hibah atau hadiah, yang ketiga yaitu dengan kerjasama antar pihak lainnya, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan membuat atau memproduksi media pembelajaran sendiri. Langsung saja saya bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu pembelian. Pembelian merupakan suatu kegiatan pengadaan media pembelajaran melalui transaksi pembelian. Pengadaan media pembelajaran melalui cara ini tentu berimplikasi kepada dana atau biaya yang dibutuhkan.
Eh, untuk melakukan pembelian, guru harus berkoordinasi terlebih dahulu eh, tentang perencanaan pembelian dan kebutuhan itu kepada pimpinan lembaga pendidikan. Biasanya kendala yang dihadapi sekolah yaitu kebanyakan di masalah dana. Nah, untuk mengatasinya itu, guru harus dituntut mampu memilih dan memilah media manakah yang diutamakan pembeliannya dan yang mana yang perlu dikesampingkan agar dananya itu mencukupi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengadaan media pembelajaran melalui hibah atau sumbangan. Penambahan koleksi sumber belajar dapat diperoleh dari hadiah, sumbangan, atau hibah dari berbagai pihak seperti instansi pemerintahan, swasta, maupun perorangan. Sumbangan atau hadiah ini ada kalanya diperoleh tanpa diminta, dan ada juga yang mengajukan permohonan ke lembaga pendidikan seperti itu. Lanjut yang ketiga yaitu pengadaan media pembelajaran diperoleh dengan bekerja sama. Bekerja sama ini bisa dalam bentuk pinjam-meminjam media pembelajaran yang dimiliki oleh lembaga yang berbeda. Kemudian kerjasama juga dapat terjadi antar lembaga, misalnya antar sekolah dengan dinas-dinas terkait seperti dinas pertanian, dinas perhubungan, dinas sosial, dan dinas lainnya. Dalam kerjasama ini, pihak sekolah itu tidak terlepas dari kerjasama dari orang tua siswa. Yang ini itu sangat penting mengingat banyak orang tua siswa yang mempunyai potensi untuk membantu lembaga pendidikan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya yang keempat yaitu membuat atau memproduksi media pembelajaran sendiri. Pembuatan sendiri oleh guru memiliki kelebihan dalam hal guru dapat menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Namun terlebih dahulu guru harus menganalisis program pembelajaran atau kurikulum yang digunakan sehingga media yang dibuat itu sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan program seperti itu. Namun sebelum digunakan secara meluas di lembaga pendidikan, terlebih dahulu dilakukan uji coba terbatas sehingga keandalan atau keefektifan dari media yang dibuat tersebut itu sudah teruji. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gusti Nyoman Parmini, nomor urut 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi penyimpanan dan pemeliharaan. Penyimpanan merupakan kegiatan merawat media pembelajaran yang bertujuan untuk memperpanjang pendayagunaan media tersebut. Dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh petugas pengelola media pembelajaran sehingga ketika digunakan media tersebut keadaannya lebih baik. Penyimpanan dan pemeliharaan dapat dilakukan dengan hal-hal seperti disimpan di dalam ruangan atau di luar ruangan, yaitu yang pertama di ruangan kelas. Yang pertama, alat seharusnya disimpan di tempat yang memenuhi syarat, tidak lembab, cukup ventilasi, dan diatur rapi di lemari. Yang kedua, dalam penyimpanan ini harus diperhatikan juga jenis-jenis alat seperti buku, kertas, dan rak yang disimpan. Yang ketiga, peliharaan bahan dari kayu dilakukan secara berkala dengan menyemprot obat anti serangga atau rayap, dicat atau dipelamir. Nomor 4, pemeliharaan bahan yang terbuat dari plastik dilakukan dengan melindunginya dari benda-benda panas, membersihkannya dengan alat pembersih dan lembut.
Yang kelima, khususnya untuk boneka atau pakaian dapat dicuci atau diganti apabila benda tersebut keadaan kusam. Yang keenam, alat yang terbuat dari kain ditempatkan dalam lemari yang tertutup, diberi kapur barus. Selanjutnya, penyimpanan di luar ruangan. Yang pertama, alat-alat ditempatkan pada tempat yang bebas banjir dan apabila ada kerusakan segera diperbaiki. Umpamanya, ada bagian besi yang patah secepatnya dilas. Bila cat terkelupas, segera dimeni atau dicat dan memberikan pelumas secara rutin. Yang kedua, bak pasir hendaknya selalu bersih dari kotor-kotoran dan ditutup. Pasirnya selalu ditambah apabila diperlukan. Yang ketiga, bak air hendaknya diperhatikan kebersihannya. Yang keempat, kereta dorong, otopet, atau mobil-mobilan harus ditempatkan pada tempat yang bebas banjir dan selalu diberikan pelumas. Selanjutnya, macam-macam pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan bersifat pengecekan. Yang kedua, pemeliharaan yang bersifat pencegahan. Yang ketiga, pemeliharaan yang bersifat perbaikan. Adapun cara praktis untuk menyimpan media pembelajaran, yaitu yang pertama, media grafis. Yang kedua, pembuatan display. Dan yang ketiga, tempat penyimpanan. Sekian dari presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inenga Subah, nomor Dulut 23. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tentang materi penggunaan media pembelajaran. Alasan diperlukan media pembelajaran yaitu supaya guru lebih mudah untuk menyampaikan materi dan siswa lebih bisa memahami pembelajaran yang diberikan. Hal tersebut salah satu penyebab adalah karena guru tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis untuk menggunakan media pembelajaran tersebut. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menggunakan berbagai media yang ada. Adapun media-media yang perlu digunakan yaitu contohnya media cetak. Media cetak seperti buku. Buku mutlak digunakan oleh guru sebagai sumber belajar. Beberapa kriteria yang sebaiknya menjadi dasar pertimbangan dalam penggunaan buku kurikulum 2013. Selanjutnya, benda nyata. Sejalan dengan pembelajaran anak usia dini, guru dapat mengenalkan benda-benda sebenarnya sebagai media pembelajaran. Penggunaan benda di dalam sekitar, misalkan bunga. Siswa diajak untuk mengetahui dan menganalisis bunga tersebut. Apa yang bisa kita ambil dari bunga yang kita digunakan untuk media pembelajaran. Selanjutnya, barang bekas. Guru harus berkualitas untuk mengembangkan barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai untuk menjadikan sebuah media pembelajaran. Salah satu contoh, botol bekas. Botol bekas bisa diolah menjadi media pembelajaran seperti botol aqua. Bisa kita gunakan untuk membentuk supaya botol bekas tersebut bisa menjadi bahan kendaraan. Sehingga siswa disuruh untuk menganalisis perbedaan atau hal apa yang bisa diambil dari botol bekas tersebut.
Selanjutnya, model. Guru dapat menggunakan model tiruan seperti mobil-mobilan, motor-motoran, atau yang lain-lain untuk membantu memberikan gambaran atau alat ukur kepada anak. Model ini cukup efektif digunakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada anak sehingga anak bisa mengenai objek-objek yang ada ditampilkan dalam bentuk metode atau tarian daripada benda tersebut. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip media tersebut. 1. Tidak ada suatu media yang paling unggul atau yang paling tidak cocok. Semua media itu sama, tetapi melainkan mencocokkan antara pembelajaran satu dengan media yang satu. Contohnya, pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika paling cocok medianya adalah alat hitung. Sehingga alat hitung hanya untuk digunakan dengan menghitung saja. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu untuk mengajar, tetapi merupakan bagian proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Yang nomor 3, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Kemudian belajar siswa harus dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Yang selanjutnya, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pemilihan media hendaknya objektif. Selanjutnya, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. Siswa akan bingung ketika media pembelajaran tidak jelas. Misalkan, alat hitung digunakan untuk mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia. Sepertinya tidak cocok. Yang terakhir, kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan media yang konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumit, tetapi media yang abstrak dan pula menggunakan pengertian yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Om Santi Santi Santi.